yang ditangkap oleh petugas karena kepergok lagi. Kafenya itu juga udah ada live musiknya dan penyanyi juga nggak pakai kerudung. Nah, semua itu adalah kerjaannya polisi syariah, teman-teman. Ayo kita jalan bareng, bisa dikampak kali. Hai semua, assalamualaikum, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di The Ruby Sam Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau jawabin lagi pertanyaan kalian yang banyak banget ditanyain lewat Instagram. Nah, apa itu? Jadi salah satunya ini. Kayak gini. Oh ya Kak, berarti kalau di Saudi belum diperbolehkan memiliki pacar seperti jalan bareng ya? Apakah pemuda atau wanita di sana tidak diperbolehkan memiliki pacar? Terima kasih. Terus ada lagi nih, Assalamualaikum Umur Ruby, mau tanya, apakah orang Saudi itu pacaran atau ta'arufan? Nah, ini tuh hanya dua yang saya bacain karena banyak banget pertanyaan yang serupa sama kayak gini. Nah, di video ini saya bakal jawab apakah di Saudi udah boleh pacaran? Kalau gitu simak terus videonya sampai habis. Sekarang yang harus kita bahas yang pertama adalah apa sih itu pacaran? Apa artinya pacaran? Jadi pacaran itu adalah sebuah hubungan antara pria dan wanita untuk mengenal satu sama lain. Atau bisa juga untuk mencari kecocokan atau cocok tidaknya mereka atau orang yang sedang pacaran itu untuk ke jenjang yang lebih serius atau ke jenjang pernikahan. Itu adalah pacaran. Tapi dalam Islam itu sendiri nggak ada yang namanya kata pacaran dan sangat dilarang, bahkan diharamkan. Karena apa ya? Karena itu adalah perbuatan yang mengandung syahwat dan bisa menimbulkan dosa. Terus gimana dengan Saudi? Apakah pemudanya atau generasi mudanya itu udah dibolehkan pacaran? Nah teman-teman, yang sama-sama kita tahu kalau masyarakat Saudi itu emang ya udah lebih terbuka sekarang gitu. Apalagi setelah putra mahkota Amir Muhammad bin Salman itu menjadi waliyul ahd, penerus Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Yang beliau itu melonggarkan norma-norma sosial sebagai bagian dari visi 2030. Dan salah satu peraturan yang sekarang udah dihapus adalah apa? Jadi teman-teman, kayak dulu itu ada yang namanya polisi syariah, istilahnya mutawa gitu. Mutawa itu kayak apa ya kalau kita bilang tuh kayak ustadz gitu, tapi dia tuh tugasnya mereka itu adalah berpatroli ke tempat keramaian. Jadi kayak ke mall gitu untuk mastiin apakah ada laki-laki atau perempuan yang bukan muhrim lagi berduaan. Terus mastiin mereka nutup aurat apa enggak. Jadi bagi yang perempuan cara berpakaiannya itu udah bener belum, nutupin auratnya apa belum gitu, atau mungkin ketat nggak abayanya. Terus juga mereka itu keliling, ada laki-laki nggak yang masih yang masih nggak ke masjid saat azan berkumandang. Nah semua itu adalah kerjaannya polisi syariah teman-teman gitu. Dulu tuh ada kayak begitu. Jadi mereka itu keliling. Jadi kalau disebut di sini tuh mutawa, kita tuh bakal bisa ditegur kalau misalnya emang ada pelanggaran yang dilanggar oleh perempuan atau wanita di Saudi, hatta itu ajnabi atau warga Saudi itu sendiri. Nah itu langsung ditindaklanjutin gitu, langsung harus ke kantor, diinterogasi dan diproses lebih lanjut lah pokoknya gitu. Tapi sekarang ketika era modern atau era kebebasan itu masuk ke negara ini, kayak lelaki dan perempuan yang bukan mahram atau muhrim yang kita biasa bilang, itu ngebaur di muka umum, bebas berbaur di muka umum. Jadi otomatis keberanian berpacaran di kalangan generasi muda Saudi itu pun bermunculan. Kayak yang kita tahu itu udah banyak situs-situs kencan kan. Maksudnya kita kalau misalnya mau kenalan sama orang luar, Imarat, atau kita orang Saudi, atau kita mau kenalan sama orang Libanon, itu tuh udah banyak situs-situs kencan lah istilahnya. Terus juga udah banyak kafe di sini juga gitu, kayak di Jeddah, di Riyadh gitu. Jadi tuh kafenya itu juga udah ada live musiknya dan penyanyi juga nggak pakai kerudung. Ada juga pakai kerudung ya cuma diselempangin doang di sini gitu. Dan info ini pun bukan tidak ada dasarnya teman-teman. Jadi ini semua dari teman-teman saya yang tinggal di sana. Yang mereka sih ada yang miris dan juga ada yang biasa, karena emang di Indonesia kan kita biasa kan ngelihat yang kayak begitu gitu, nggak pakai jilbab, bahkan pakai celana pendek itu biasa gitu. Tapi kalau misalnya emang ada ajnabi yang emang dia pengen hijrah, misalnya dulunya emang dia nggak pakai jilbab tapi pakai jilbab, terus ngelihat perubahan di negara Saudi, di Jeddah khususnya, di kota Jeddah atau Riyadh, nah itu dia, kok gini ya Mama Ruby, kok begitu ya gitu. Lah kok jadi pada nanyanya ke saya gitu. Saya juga salah satu orang yang istilahnya ya sedih juga sih, ada sedihnya. Cuman bagaimana, itu kan pasti negara Saudi itu punya alasan untuk membuat perubahan seperti sekarang ini gitu. Bukan tanpa sebab teman-teman. Jadi itu hak negara Saudi sih kalau menurut saya gitu. Jadi balik lagi, itu tuh di kafe-kafe udah banyak live musiknya teman-teman gitu. Penyanyi juga dari luar Saudi ya, kayak dari Mesir, kayak dari Libanon, pokoknya dari luar Saudi lah penyanyinya, perempuan gitu. Terus yang datang ke kafe siapa Mama Ruby? Ya banyak teman-teman.
tapi kebanyakan ajnabi atau orang-orang pendatang gitu. Ada nggak warga negara Saudinya? Ya ada teman-teman, pasti ya ada, nggak menutup kemungkinan karena emang di negara mereka gitu. Jadi ya nggak heran gitu kalau generasi muda Saudi itu banyak yang bikin janjian atau kencan di kafe atau restoran, ya kan? Karena apa nih? Banyak orang yang ngira hidungnya mancung, terus juga matanya belok, itu tuh ngira udahlah orang Arab Saudi. Padahal belum tentu teman-teman. Jadi tingkah laku mereka itu yang membuat negara Saudinya itu juga jelek gitu. Mereka sih ajnabi yang nggak tahu malu. Karena kenapa? Karena bukan negara mereka. Mereka mau jungkir balik di negara orang juga ya bukan negara mereka gitu. Ya jadinya kan orang ngelihatnya, orang Saudi itu padahal belum tentu teman-teman. Itu karena banyak orang Saudi juga yang masih begini, yang masih menerapkan syariat Islam. Masih malu, apalagi malu nongkrong-nongkrong di kafe, itu masih malu teman-teman, apalagi dia berduaan sama cewek. Bener, masih tabu lah untuk mereka, tuh masih tabu untuk warga negara Arab Saudi menerima kebebasan, apalagi menjalankannya itu masih tabu. Jadi yang banyak kayak begitu tuh ajnabi, yang perlu digarisbawahi teman-teman. Dan info juga nih teman-teman, ternyata banyak WNI warga negara Indonesia yang ditangkap oleh petugas karena kepergok lagi berduaan atau lagi jalan bareng atau lagi pacaran. Ya mungkin karena mereka itu nggak tahu kultur atau budaya di negara Arab Saudi. Sampai-sampai teman-teman, karena banyak WNI kita yang kurang tahu tentang budaya Arab Saudi, itu pihak Dubes Republik Indonesia itu sampai ngasih bimbingan 2 minggu sekali ke mereka, para WNI. Gitu, gimana sih kultur budaya Arab Saudi, lo tuh harus bagaimana di negara ini gitu. Dan ternyata nggak semua WNI sih yang ketangkep basah sama petugas gitu, karena ada juga warga negara Saudi yang ketangkep sedang berduaan atau jalan bareng gitu. Jadi teman-teman, di Saudi itu nggak ada tuh yang namanya boleh jalan bareng gitu. Jadi gini deh, gini. Jadi di Saudi itu masih banyak ya, kalau saya ngomong banyak berarti hampir rata-rata gitu, yang nggak ngebolehin anaknya pacaran. Ya entah itu anaknya pacaran diem-diem atau apalah namanya itu. Kalau ketahuan, waduh, abis teman-teman. Apalagi yang punya baba, syad gitu. Kayak mutawak gitu. Kayak ustadz lah, kiai lah kalau kita ini. Ketahuan pacaran anaknya, abis. Kalau dulu, ini konon ya. Jadi kalau ada anak yang ketangkep pacaran, terus ngelapor ke babanya, itu tuh babanya udah gak mau ngurusin. Udah bodoh lah. Lo mau bunuh kayak istilahnya. Itu sampai begitu dulu teman-teman. Dan jangan salah, sekarang pun masih ada yang begitu. Masih banyak, jangan salah deh teman-teman. Jadi yang paling salut sih saya di sini ya, masih belum boleh, bahkan mungkin belum ada kali ya. Kayak laki-laki gitu, nyamperin perempuan, mau malam mingguan gitu. Izin sama orang tuanya, Pak, Bu, saya mau ngajak anaknya ya jalan-jalan gitu. Terus ibu sama bapaknya kayak nganterin depan pintu gitu. Apalagi kalau misalnya cowoknya itu kaya, punya mobil gitu, itu sampai diliatin gitu naik mobilnya. Itu nggak ada teman-teman di Saudi kayak gitu. Nggak ada tuh yang namanya nyamperin, ayo kita jalan bareng, Bu, bisa dikampak kali. Nggak ada teman-teman. Jadi di Saudi itu masih begitu untuk hal pacaran ya. Bener. Coba tanya deh teman-teman yang punya teman orang Arab Saudi, lu kalau anak lu pacaran boleh nggak? Dia langsung, lu ngomong apa? Maksud gitu. Enggak. Jadi bagi laki-laki yang mau serius sama anaknya, yaitu janjian dulu, mau dateng, mau ngeliat, mau ngelamar gitu. Dan kalau ada yang bilang lagi, Mama Ruby, banyak kok perempuan Saudi yang masukin laki ke kamarnya atau sebaliknya. Ya itu teman-teman, itu hitungan jari kali. Ya semua atau setiap negara itu pasti kan ada orang bejatnya kan. Ada orang nggak benernya kan. Begitu juga Saudi teman-teman. Jadi jangan menuntut Saudi itu menjadi negara yang sempurna gitu. Apalagi dia tempat kiblatnya orang Muslim. Maksudnya kiblat kita sholat tuh kan di Mekah. Orang-orang pada pengen ngumpulin duit biar supaya datang ke Mekah. Maksudnya itu teman-teman ya. Bukannya kiblat kita orang Muslim ke Saudi, bukan. Kiblat kita ke Al-Quran dan Sunnah. Tuh tetap digarisbawahi ya omongan saya nih, biar saya dantain lagi gitu. Nah itu, jadi ya jangan nuntut negara Saudi sempurna lah, udah itu aja. Bukannya saya pro ke Saudi, bukannya saya pro ke Indonesia atau gimana, bukan teman-teman. Tapi tiap negara itu punya hor. Punya privacy, punya kebebasan, hor itu, aduh. Gitu, jadi hak mereka gitu. Dia pengen ngubah negaranya itu seperti apa. Ya kita cuma bisa ngedoain lah supaya
negara Saudi, negara Indonesia, negara Muslim khususnya, semoga aman, damai, sentosa, dijauhkan dari bala. Udah cukup itu aja gitu. Tapi teman-teman, dari dalam rumah atau apa ya, jadi bagi para orang tua Saudi yang merasa resah dengan perubahan ini, mereka tuh tetap mengetatkan didikan atau mengetatkan peraturan di dalam rumahnya, dari dalam rumahnya. Agar apa? Agar liberalisasi atau apa ya, kayak peraturan yang sekiranya sedikit menyimpang gitu, nah itu nggak masuk atau nggak terpengaruh ke anak-anak mereka. Tuh. Nah teman-teman, intinya apa? Jadi semua itu tergantung pada diri masing-masing gitu kan. Dari keluarga mana dia berasal atau dari keluarga seperti apa dia berasal ya kan. Jadi nggak ada bedanya sama kita orang Melayu, kita orang Indonesia gitu. Kayak kita ngelihat perempuan belasan tahun merokok sembarangan gitu di depan umum. Kalau kita ngelihat orang tuanya kan, aduh, ternyata orang tuanya pakai celana pendek, ngomongnya juga kotor, terus juga ngerokok di depan umum, gak malu gitu. Aduh, kita kan ngeliatnya, oh iya ya, pantesan aja anaknya begitu, lah orang tuanya begitu gitu. Ya, jadi kan itu kembali ke orang tua, karena umul madrasatul ula. Karena ibu ya apalagi, itu kan pendidikan pertama anak-anaknya. Nah jadi begitu teman-teman, jadi sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan ada info baru yang kalian tahu. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang orang yang gak ada. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masalamah.